Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Baik ya, rekan-rekan media udah siap ya? Dari tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur Tindak Pidana Eksus, Wakil Direktur, Kasubdit, dan rekan-rekan penyidik serta rekan-rekan media. Hari ini kembali Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Eksus, akan merilis pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal, yang mana kita ketahui semua ini merupakan perhatian khusus juga dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan tentunya akan menjadi perhatian Polri, di mana beberapa hari yang lalu ada 4 hal yang menjadi perhatian Polri menyikapi situasi Kamtibmas akhir-akhir ini. Salah satunya adalah pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Tentunya keseriusan ini direspon oleh Polri dengan penegakan hukum untuk pemberantasan pinjaman online ilegal di Indonesia. Tentu hal yang penting juga adalah upaya-upaya pencegahan. Untuk itu saya sebelum Pak Direktur menyampaikan pengungkapan, saya akan menyampaikan bentuk atau upaya preemptif dalam rangka edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Hal yang penting adalah pemahaman masyarakat agar tidak terjadi korban pinjaman online. Masyarakat tentu harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman online yang disediakan oleh penyedia jasa. Untuk itu kita pesankan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjaman online harus mengetahui penyedia jasa tersebut terdaftar atau tidak di OJK. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengecek melalui website OJK, tercatat 160 atau 161 pinjaman online legal. Ketika penawaran dari penyedia jasa tidak tercatat dalam daftar OJK, maka itu diabaikan. Kemudian ada 2 hal. Yang kedua, aspek logis tersebut jangan mudah dengan tawaran yang tidak masuk akal. Misalnya tawaran bunga rendah, dan juga waspada bila ada permintaan izin untuk mengakses data kontak yang ada di peminjam atau calon nasabah. Nah, disinilah masuknya legal access, yang tentu ini digunakan oleh pinjol ilegal tersebut untuk menagih, membuli, bahkan menista, juga memfitnah. Tujuannya apa? Agar para nasabah tersebut mau membayar tagihan tersebut. Kemudian akses data tersebut juga inilah ruang untuk menyebar tawaran-tawaran yang harus kita waspadai. Pinjaman online itu tidak bisa maksus kepada kontak pribadi, ya. 2 hal inilah yang perlu diperhatikan, akses 2 aspek, ya, aspek legal dan logis. Ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat, ya,
Ketika masyarakat memahami, mudah-mudahan tidak ada korban yang datang lagi atau yang terjadi lagi di masyarakat, karena sebagian besar dari korban dari pinjaman online ini adalah tidak memahami tentang karakter daripada pinjaman online yang legal. Selanjutnya kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan sindikat pinjaman online. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Kabak Penum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya langsung saja pada kesempatan sore hari ini, kami dari Ditipideksus Bareskrim Polri ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada seluruh masyarakat, hasil kegiatan pengungkapan dan penangkapan sindikasi pinjaman online yang ilegal. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini juga dilakukan secara serentak bersama-sama dengan rekan-rekan Ditkrimsus di kewilayahan. Ya, jadi selain Ditipideksus, kemudian Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Polda Jabar, dan Polda Jateng juga sudah melaksanakan penindakan. Dari kegiatan penindakan tersebut, Ditipideksus telah melakukan kegiatan sejak tanggal atau hari Rabu, ya awalnya sih sebetulnya hari Selasa malam, kemudian ini berlanjut sampai dengan tadi pagi. Sudah ada 8 tempat kejadian atau TKP yang kita sentuh. Dari rekan-rekan di kewilayahan juga, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, dan Polda Jawa Tengah juga sudah melakukan sentuhan atau mungkin kegiatan penindakan. Perlu saya informasikan bahwa Bareskrim Polri dengan jajaran selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 telah menerima laporan terkait dengan pinjol sejumlah 371 laporan. Dari 371 laporan ini sebanyak 91 sudah terungkap, dan ada yang sudah di dalam tahap persidangan, ada sekitar 8 kasus, selebihnya masih dalam pengembangan penyelidikan. Tentunya menjadi pertanyaan, mengapa kok terkesan lambat? Ya. Perlu saya sampaikan bahwa financial teknologi ini memiliki karakteristik tertentu, sehingga pola penyelidikannya pun harus dilakukan secara tepat dan benar. Ya. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kami dari Bareskrim memframing pinjol itu secara utuh, mulai dari SMS blasting sampai dengan penagihan atau collection. Jadi utuh, tidak parsial melihat pinjam-meminjamnya saja, tetapi secara utuh. Dan ini penindakannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena namanya juga elektronik, menggunakan teknologi, sangat mudah bagi para pelaku untuk berpindah-pindah, bahkan bisa diremote dari tempat lain. Ya. Dalam hubungan kerjasama, kami juga sudah menerima laporan dari Satgas Waspada Investasi bahwa sejumlah 3.000-an lebih akun yang sudah di take down oleh Satgas Waspada Investasi yang disampaikan kepada kami. Namun demikian, karena sifatnya ini adalah IT, sifatnya adalah teknologi, di mana akun-akun tadi sudah ditutup, maka ini perlu waktu untuk bisa kita coba eksplor satu persatu, sehingga ini berpengaruh pada
lambatnya pengungkapan, tapi ini menjadi challenge tersendiri bagi kami untuk tetap bekerja. Rekan-rekan sekalian, dari yang sudah dilaksanakan oleh Ditipideksus, perlu saya sampaikan bahwa sejak Rabu 6 September kemarin, kami Ditipideksus sudah menugaskan tim khusus untuk membentuk tim khusus menangani pinjol. Ada 2 tim yang sampai dengan saat ini masih bekerja, yang di bawah koordinasi oleh Pak Wadir Ditipideksus. Kemudian tim ini bekerja mencari informasi. Jadi selain adanya laporan, tapi kami juga bekerja mencari informasi. Nah, diketahui ada aplikasi, ada sebuah aplikasi KKP, saya tidak sebutkan karena ini masih sedang dalam pendalaman, yang diduga merupakan memberikan jasa pinjaman online yang diduga ilegal. Ini dia memberikan sebanyak 1 juta rupiah, namun yang diterima oleh borrower tidak pure 1 juta, melainkan sekitar 600.000. Yang 100.000-nya ini dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya. Atas informasi ini kemudian dilakukan pendalaman, sehingga dari pendalaman itu mulailah tanggal 12 Oktober kemarin sudah mulai dilakukan penindakan. TKP yang pertama ini di Taman Kencana Blok D nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di perumahan Long Beach, Indah Kapuk, Jakarta Utara. TKP ketiga masih kita lakukan pendalaman, kemudian juga kita berhasil menemukan 2 TKP lagi, yaitu di apartemen Green Bay Tower di Penjaringan, Jakarta Barat, dan rumah kami berhasil mengamankan beberapa orang yang kita duga sebagai pelaku. Yang pertama adalah RJ, tersangka RJ. Ini beralamat dari tersangka RJ ini kita kembangkan lagi dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka JT, Juliet Tenggo. Ini di Pluit Timur, residen di Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama seperti tersangka RJ, dia adalah sebagai operator yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan, ancaman, dan penistaan terhadap pinjaman online. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita barang bukti 1 unit laptop, 2 unit handphone, 2 kotak SIM card, dan yang bersangkutan juga merekrut tersangka lainnya untuk membantu, namanya tersangka AY. Kemudian dari tersangka AY, dia ditangkap di lokasi yang sama. Perannya juga sama, mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan dan lain sebagainya. Kita dapatkan barang bukti 9 unit modem, 4 unit komputer, 1 kotak SIM card. Lalu pengembangan di TKP berikutnya, kita berhasil menangkap tersangka HC, Hotel Charlie, di apartemen Green Bay, Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama, tapi dia adalah yang menyediakan tempat dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan oleh tersangka lainnya, yaitu ada tersangka AL dan PN. Dia sebagai penyedia alat atau sarana prasarana pada tersangka AL dan PN. Kemudian tersangka AL kita lakukan penangkapan. Ini juga perannya sebagai operator
Kemudian tersangka VN juga kita lakukan penangkapan masih di sekitar lokasi yang sama. Perannya sebagai operator juga. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita barang bukti berupa 8 unit modem, 1 unit CPU, 3 unit keyboard, 6 unit handphone, dan 1 box kartu perdana yang sudah dipakai. Berikutnya, setelah dari Green Bay Tower penjaringan, tim kemudian bergerak dan akhirnya berhasil menangkap juga di TKP berikutnya tersangka HH Hotel di perumahan Casa Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana juga perannya adalah sebagai operator yang mentransmisikan SMS yang berisikan kesusilaan dan seterusnya. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita atau mendapatkan barang bukti berupa 1 unit handphone dan 1 unit laptop. Dari keterangan para tersangka yang sudah diamankan, ya, diketahui bahwa ada seorang yang diduga sebagai WNA yang saat ini masih DPO, masih dalam pencarian, berinisial ZJ Zulu Juliet. Ini di alamatnya di daerah Tangerang, saat ini masih dalam pencarian, di mana tersangka ZJ yang warga negara asing ini selain berperan sebagai mentor bagi para operator, juga sebagai pendana yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan tadi. Tetapi dari lokasi tempat dia berada, kita berhasil menemukan barang bukti berupa atau sekitar 48 unit modem, 2 unit CPU, 2 unit laptop, dan 2 unit monitor. Artinya dari semua tersangka, dari semua TKP tempat kita melakukan penindakan, total yang sudah kita amankan barang bukti berjumlah 121 unit modem, kemudian 17 unit CPU, 8 unit monitor, 8 unit laptop, 13 unit handphone, kemudian 1 box SIM card baru ya dari provider tertentu sebanyak kurang lebih masing-masing boxnya itu 500 pieces dan 2 unit flash disk. Ini adalah barang-barang yang tadi sudah kita dapatkan dari TKP 1, 2, dan 3. Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa ada berbagai macam istilah di dalam pinjol. Yang pertama adalah modem pool. Nah ini yang banyak antena-antenanya ini adalah modem pool atau SIM box, bukan SIM box ya. SIM box, SIM card box. Ini adalah sebuah perangkat yang mampu memanipulasi nomor ponsel dari pengguna kepada penerima. Kemudian kalau SIM card saya rasa rekan-rekan sudah tahu, kemudian payment juga sudah tahu, virtual account juga sudah tahu. Mengapa yang diungkap atau ditangkap oleh Bupideksus jumlah tersangkanya atau jumlah orang yang diamankan tidak banyak, lebih banyak peralatan? Karena mereka yang diamankan ini atau yang ditangkap ini berperan sebagai SMS blaster atau yang bertugas mengirim SMS blasting menggunakan peralatan-peralatan ini, serta sebagai debt collection. Kalau di dunia nyata namanya debt collector, di dunia maya namanya debt collection. Jadi mereka lah yang mengirim kepada nasabah-nasabah yang mengikuti pinjol SMS yang berisikan kesusilaan dan lain sebagainya.
Dari penindakan terhadap para tersangka di 8 TKP ini, kami menerapkan pasal 458, saya ulangi, pasal 458 junto pasal 29 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan juga kita terapkan TPP ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apakah kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Pak Direktur atas penjelasan yang telah diberikan. Baik rekan-rekan media, apa yang telah Pak Dir TV Exos jelaskan, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Menemukan praktek-praktek seperti itu satu. Terus yang kedua, desk collector ini kan pihak di bawahnya pinjol, Pak. Dia yang ada di bawah pinjol untuk SMS plus dan lain-lain. Berarti kan ada transaksi antara pinjol dengan desk collector ini, Pak. Nah, desk collector ini melakukan tagihan-tagihan kepada masyarakat. Terima kasih. Yang pertama, pinjol itu ada dua, legal dan ilegal. Yang legal itu tentu memiliki badan hukum, kemudian dia memiliki izin operasional dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu. Yang ilegal tentunya tidak ada sama sekali. Dari hasil penyelidikan kita juga tidak menutup kemungkinan ada yang memang legal, dia punya badan hukum, dia punya izin, tapi pada proses penagihannya menggunakan jasa desk collection yang melakukan aksi seperti ini. Ya. Nah, kami memandang, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau hanya melihat parsial, hubungan pinjam-meminjam ini adalah hubungan keperdataan. Tetapi kalau misalkan kita temukan ada niat dari awal, ya, dari awal sampai dengan akhir, kita harus melihat ini secara utuh. Kalau misalkan kita temukan fakta, adanya niat dari awal dari pinjol tersebut melakukan seperti ini, maka kami menganggap itu pidana. Ya. Kalau yang ilegal sudah pasti. Kemudian 371 laporan itu adalah laporan yang dihimpun dari seluruh Indonesia. Yang berdasarkan EMP yang ada di Barreskrim, kami menghimpun dari seluruh Indonesia, Barreskrim dan seluruh jajaran. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 terdapat 371 laporan terkait pinjol. Nah, dari 371 laporan terkait pinjol ini 91 sudah bisa diungkap. Kemudian yang sudah dalam proses, artinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau mungkin sedang dalam proses persidangan, ada
Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu